Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Pinangsi Isnandi dengan NIM 2010112007488. Saya dari kelas 03 SAKP 010. Dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, tugas video kedua, saya akan menjelaskan tentang perekonomian dan sejarah perekonomian Indonesia. Perekonomian identik dengan kata perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi menurut Schumpeter atau Sanusi 2004 adalah perubahan spontan dan terputus. Pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter atau Sanusi 2004 adalah perubahan jangka panjang secara berlahan. Pembangunan ekonomi kajiannya lebih luas, yaitu membahas perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, strategi pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Strategi perkembangan ekonomi atau economy development. Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur atau wiraswastaan. Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan. Strategi pembangunan berwawasan Nusantara. Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Atlantik, di antara benua Australia dan Asia atau Nusantara. Kondisi perekonomian masa Orde Lama. Orde Lama menganut sistem ekonomi tertutup, berorientasi sosialis pada rezim Soekarno. Orde Lama dibagi menjadi dua masa, yaitu yang pertama masa demokrasi liberal atau pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua masa ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Kondisi perekonomian masa Orde Baru. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru adalah yang pertama masalah yang dihadapi. Menanggapi masalah ekonomi yang kian dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Profesor Dr. Wijojo Nitisastro dalam percakapannya dengan wartawan Kompas menyatakan bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, rencana dan kebijakan ekonomi. Ketetapan MPRS nomor 23 MPRS 1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan tertanggal 5 Juli 1966. Selanjutnya, kondisi perekonomian masa transisi reformasi. Kondisi perekonomian Indonesia masa transisi reformasi pada tahun 1997 sampai 1999 adalah 1. Krisis keuangan di Asia atau Thailand, posisi mata uang Indonesia tidak stabil. 2. Pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. 3. Nilai rupiah semakin merosot hingga meminta bantuan kepada IMF pada awal kehancuran. 4. Kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia terus merosot, sehingga nilai rupiah terus melemah. Keempat, pengeluaran pemerintah dikurang atau pengurangan subsidi, membatalkan proyek besar, memperbesar pendapatan atau menaikkan cukai, mencabut fasilitas kemudahan pajak, memperbanyak objek pajak, dan pajak tambahan terhadap bensin.
Krisis rupiah berarti krisis ekonomi 1998 dan juga krisis politik. Krisis menimbulkan gerakan mahasiswa untuk mendesak Soeharto mengundurkan diri digantikan B.J. Habibie karena mereka menganggap tidak ada perubahan nyata. KKN semakin menjadi-jadi. Kerusuhan di mana-mana dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Hingga awal tahun 1997 dapat dikatakan bahwa hampir semua orang di Indonesia maupun dari badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan ABD tidak menduga bahwa beberapa negara di Asia akan mengalami suatu krisis moneter atau ekonomi yang sangat besar sepanjang sejarah dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Krisis moneter bulan Juli 1997 menjadi krisis ekonomi tidak mudah menentukan faktor-faktor utama penyebab krisis ekonomi di Indonesia. Karena setiap gejolak ekonomi dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang langsung, direct factor, dan faktor-faktor yang tidak langsung atau indirect factor yang mempengaruhinya. Terjadinya kontraksi ekonomi sejak 1998. Krisis yang terjadi di Indonesia tidak saja telah memaksa rupiah terdepresiasi sangat tajam, tapi juga menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Masalah-masalah yang dihadapi setelah krisis. 1. Yang menjadi persoalan penting sekarang ini bagi Indonesia adalah menyangkut biaya krisis atau besarnya pengorbanan yang harus dibayar akibat krisis dan lamanya pengorbanan itu harus dipikul. 2. Biaya-biaya sosial. Kerusuhan di mana-mana sejak Black May 1998. Banyak orang kekurangan gizi, anak putus sekolah meningkat, kriminalitas makin tinggi. 3. Biaya-biaya ekonomi. Pendapatan per kapita anjlok secara drastis. Laju pertumbuhan PDB menjadi negatif. Jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat. Bencana kelaparan di banyak lokasi. Hiperinflasi. Dan dengan defisit anggaran pemerintah dan neraca pembayaran membengkak. Tambunan 2006. Selanjutnya kesimpulan. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.